Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini seputar tentang Gubernur DKI Jakarta, di mana beliau pernah berkata bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu harus saling berstruktur. Nah, karena ada undang-undangnya, ada sekitar 152 kata. Nah, itu menurut dia yang menyiapkan undang-undang tersebut. Namun nyatanya apa sekarang ketika ada retret yang dimana kepala daerah di seluruh daerah harus mengikuti kegiatan tersebut. Namun karena adanya perintah dari Ketum PDI Perjuangan Ibu Megawati, sehingga beberapa kepala daerah dari kader PDIP seperti salah satunya Mas Anung tidak mengikuti sampai hari ini. Sepertinya Mas Anung ini tidak selaras dengan perkataan sebelumnya. Nah, tak perlu lama-lama sahabat, kita lihat dan dengarkan videonya berikut ini. Sebagai kepala daerah tentunya tunduk, taat, patuh pada apa yang dipersiapkan oleh pemerintah pusat. Karena undang-undang yang mengatur tentang hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu ada 152 kata. Kebetulan waktu itu saya termasuk yang menyiapkan, jadi saya hafal dan tahu banget bahwa yang namanya pemerintah daerah itu dalam koordinasi pemerintah pusat, sehingga apa yang dipersiapkan oleh Presiden Prabowo untuk retreat dan sebagainya, seyogyanya semua kepala daerah mengikutinya dengan baik. Pak Pramono Anung saat kampanye, pilih teruskan program Anies meski ditolak PDIP. Saya gubernur Jakarta, bukan gubernur PDIP. Wih, mantep nih. Pak Pramono Anung setelah mendapatkan titah dari Ibu Ketum. Ikut datang nggak Pak hari ini Pak? Iya, Assalamualaikum. Diam 1000 bahasa. Padahal kemarin ngomongnya begini. Pemerintah pusat. Karena undang-undang yang mengatur tentang hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu ada 152 kata. Kebetulan waktu itu saya termasuk yang menyiapkan, jadi saya hafal dan tahu banget bahwa yang namanya pemerintah daerah itu dalam koordinasi pemerintah pusat, sehingga apa yang dipersiapkan oleh Presiden Prabowo untuk retreat dan sebagainya, seyogyanya semua kepala daerah mengikutinya dengan baik. Saya sebelum acara pembekalan memang saya bertemu dengan Bu Mega, karena saya juga ada beberapa janji dengan hal yang berkaitan dengan rencana pemerintahan ke depan di Jakarta. Saya kemarin bertemu dengan itu. Bang Dul, silakan. Ya, tentu kemarin Ibu menyampaikan masalah tugas dan fungsi. Di kami ini kan ada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah gubernur, yang kedua adalah bupati, dan ketiga wali kota. Terutama untuk gubernur. Gubernur ini adalah juga representatif dari pemerintah pusat. Jadi jangan mengabaikan arahan presiden. Itu tugas utama. Walaupun Jakarta punya program, tapi tentu program pemerintah pusat itu harus dikawal sehingga tuntas. Kemudian arahan untuk bupati, tentu ini kan spesifik. Setiap kabupaten mempunyai problematik berbeda-beda. Kemudian untuk wali kota juga seperti itu. Tapi inti dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Itu arahan dari Ibu. Ada yang bilang katanya retreat gak penting, gak ada undang-undangnya. Tapi coba deh denger kader partai ini ketika sebelum dilantik ataupun disumpah jabatan, apa beliau ngomongnya? Dengerin nih, kayak gini ngomongnya. Kepala daerah tentunya tunduk, taat, patuh pada apa yang dipersiapkan oleh pemerintah pusat. Karena undang-undang yang mengatur tentang hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu ada 152 kata. Kebetulan waktu itu saya termasuk yang menyiapkan, jadi saya hafal dan tahu banget bahwa yang namanya pemerintah daerah itu dalam koordinasi pemerintah pusat, sehingga apa yang dipersiapkan oleh Presiden Prabowo untuk retreat dan sebagainya, seyogyanya semua kepala daerah mengikutinya dengan baik. Dan ini video setelah dilantik dan adanya surat edaran dari ketum partainya. Apa dia? Ini dia statementnya. Pak pernah ikut datang tadi hari ini Pak? Bapak ikut datang nggak Pak hari ini Pak? Iya, Assalamualaikum. Lihat kan, bedanya 180 derajat ya. Awal beliau sebelum dilantik sama setelah dilantik dan adanya surat edaran. Jadi kalian bisa nilai sendiri nih, apakah beliau itu sebenarnya mau manut sama presiden atau tidak ya. Coba deh komen di kolom komentar, menurut kalian siapa yang blunder? Jadi ini suatu contoh ya,
betapa Megawati itu tega. Bayangkan, tega sekali. Kepala daerah yang sudah terpilih, dilantik, dan akan retreat bersama presiden untuk menerima pembekalan. Dilarang cuma karena marah Hasto di penjara. Ya ampun, emang kelewatan ini Bu Mega. Susah ya. Kalau udah tua makin egois, tidak bisa membedakan kepentingan bangsa dan kepentingan pribadi. Dan yang paling penting adalah bahwa ketika seseorang menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, maka ikatannya menjadi ikatan struktural pemerintahan, bukan ikatan politik. Maka dia terikat oleh gubernur, dia terikat oleh presiden. Keterikatan ini adalah diatur oleh undang-undang. Untuk itu sangat berbeda antara bupati, wali kota dengan anggota DPR maupun anggota DPRD kabupaten, kota, dan provinsi. Kalau anggota DPRD dan DPR RI tetap menjadi perpanjangan tangan partai karena dia adalah anggota praksi, dan seluruh keputusan-keputusan politiknya diatur melalui mekanisme praksi, dan praksi diatur melalui mekanisme DPP partai. Terima kasih Mbak udah mewakili suara kami rakyat cinta NKRI. Hidup Pak Prabowo, hidup Pak Jokowi, sehat selalu ya Allah, amin. Masya Allah, tabarakallah. Semua kita jangan lupa ya, kadang ada hal yang kita lupa gitu ya, untuk mendoakan pemimpin kita agar amanah dan kuat dalam menghadapi cobaan memimpin negara ini. Padahal sebagai rakyat yang baik yang tinggal sadar dengan damai di negara ini, kita sadar betul mendoakan para pemimpin itu salah satu hal yang penting dalam kita mendukung beliau dalam memimpin negara ini. Entah kenapa, mungkin karena gue juga udah gak punya bapak lagi, gue tuh selalu nganggep Pak Prabowo dan Pak Jokowi bapak gue. Jadi setiap gue sholat, gue ngedoain mereka berdua juga. Kadang gue mikir gitu ya, hebat banget mereka berdua. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video di mana Gubernur Jakarta yaitu Mas Pramono pernah mengatakan bahwa hubungan antara presiden pusat sampai di daerah itu saling berstruktural, saling mengikat. Itu sesuai dengan adanya undang-undang, dan katanya undang-undang tersebut disiapkan oleh Mas Pramono sendiri. Nyatanya sampai hari ini beliau tidak mengikuti retret karena adanya surat instruksi dari ketumnya PDI Perjuangan yaitu Ibu Megawati untuk menunda kepala daerah dari kader PDP untuk tidak datang dulu sementara waktu sebelum ada arahan yang pasti dari ketumnya. Nah, betul apa yang dikatakan oleh netizen bahwa Mas Anung ini tidak konsisten apa yang dia katakan. Begitu pula dengan apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi, mengatakan bahwa sekalipun dipecat oleh partai, kalian adalah tetaplah kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.